Harapan Garuda Muda menembus Olimpiade Paris masih belum mati sepenuhnya. Pasukan Sinteyong sekali lagi harus bertarung sengit melawan Irak di perebutan juara ketiga. Pertandingan ini bakal menjadi jalan terakhir Garuda Muda untuk melenggang otomatis ke Paris. Namun skuad singa Mesopotamia bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Alhasil, Sinteyong perlu meracik komposisi terbaik untuk memenangkan duel kontra Irak. Bagaimana prediksi duel sengit pemain kunci Garuda Muda melawan Irak? Perjuangan hidup mati lolos Olimpiade Paris. Garuda Muda harus menunda harapan lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 gagal melaju ke babak final usai tumbang di tangan Uzbekistan. Pasukan Sinteyong harus bertarung di perebutan juara ketiga untuk lolos ke Olimpiade Paris. Garuda Muda bakal melawan Irak yang disingkirkan Jepang dengan skor 0-2. Skuad Samurai Biru lolos ke partai puncak berkat gol dari Mau Hosoya dan Ryotaro Araki. Lini serang Irak yang dipimpin oleh Ali Jasim gagal menembus pertahanan Jepang. Melawan skuad singa Mesopotamia, Garuda Muda punya kesempatan yang lebih besar. Pasalnya, Irak pernah tumbang di tangan Thailand pada babak penyisihan grup. Sinteyong diprediksi bertekad mengalahkan skuad singa Mesopotamia. Pasalnya, Coach Shin punya dendam kesumat usai 2 kali tumbang dari Irak saat melatih timnas senior. Skuad Garuda Muda tumbang di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan fase grup Piala Asia 2023. Sementara Garuda Muda kini harus menang dari Irak di perebutan juara ketiga. Jika berhasil menang, timnas Indonesia harus bersiap masuk ke grup neraka di Olimpiade Paris. Skuad Garuda bakal ditunggu Argentina, Maroko, dan Ukraina di grup B. Pasukan Sinteyong harus siap bertemu pemain top dunia jika bermain di Olimpiade Paris. Argentina dirumorkan bakal diperkuat sejumlah bintang senior demi ambisi medali emas. Christian Romero, Enzo Fernandez, dan Rodrigo de Paul dikabarkan siap tampil. Sementara Maroko punya Brahim Diaz yang bisa dipanggil untuk tampil di Olimpiade Paris. Justin Hubner versus Ali Jasim. Garuda Muda akan kembali menghadapi ujian berat saat melawan Irak. Timnas Indonesia U23 harus kembali mengandalkan Justin Hubner sebagai tembok kokoh pertahanan. Pasalnya, pemain keturunan Belanda ini akan ditugaskan mengawal Ali Jasim. Gocekan lincah pemain berusia 20 tahun ini diprediksi akan menyulitkan barisan pertahanan Garuda Muda. Ali Jasim menampilkan performa impresif dengan koleksi 3 gol di Piala Asia U23. Pemain kelahiran Baghdad ini selalu konsisten meneror pertahanan lawan sejak babak grup. Buktinya, Ali Jasim menjadi pemain dengan jumlah syut terbanyak di Piala Asia U23. Sang pemain sudah melepaskan 15 kali tembakan ke gawang lawan di sepanjang turnamen. Senjata tembakan keras Ali Jasim harus diwaspadai tinggi oleh Hubner. Selain itu, kemampuan matang Ali Jasim sudah terbukti di level timnas senior. Dirinya menjadi winger kiri utama Irak di ajang Piala Asia 2023 dengan koleksi 3 assist. Catatan assist ini membuktikan Ali Jasim punya visi yang cerdas. Hubner harus menempel ketat pergerakan sang winger untuk mencegah umpan berbahaya. Garuda Muda akan bergantung penuh pada kemampuan bek tengah Kerezo Osaka ini. Nathan Choaon versus Ali Basim Mohamed. Nathan Choaon mendapat tugas berat karena bakal melapis pertahanan Garuda Muda. Pemain keturunan Belanda ini punya tugas tambahan usai Rizky Ridho dipastikan absen. Selain itu, Nathan juga harus bertarung sengit dengan winger lincah Ali Basim Mohamed. Sang pemain akan dipasang oleh pelatih Radi Shenaisil sebagai winger kanan. Ali Basim punya kecepatan super yang harus diwaspadai oleh Garuda Muda. Nathan bakal ditugaskan untuk menjegal kocekan lincah sang winger sebelum menerobos pertahanan. Kemampuan hebat Ali Basim sudah terbukti karena mentas di kompetisi Portugal. Dirinya kini membela CF Estrela yang bermain di Liga Pemain Muda Portugal. Vietnam U23 sudah merasakan performa luar biasa Ali Basim di babak perempat final. Pasukan bintang emas kesulitan menjegal pergerakan lincah sang pemain. Nathan wajib mematikan pergerakan Ali Basim agar pertahanan Garuda Muda tetap aman. Pemain SC Heerenveen ini punya ketenangan yang bisa diandalkan timnas Indonesia U23. Selain itu, Sinteyong juga memanfaatkan Nathan untuk bermain di lini belakang. Strategi ini bisa dipakai jika Garuda Muda kesulitan menutup pergerakan Ali Basim. Marcelino Ferdinand versus Karar Mohamed.
Marcelino Ferdinand kembali mengukir penampilan kurang apik saat berjumpa Uzbekistan. Pemain milik KMS Kadenze ini gagal mengantarkan Garuda Muda meraih kemenangan. Performa Marcelino menurun drastis sejak mencetak 2 gol melawan Yordania. Ex-pemain Persebaya Surabaya ini juga tampil buruk saat melawan Korea Selatan. Padahal Marcelino punya visi cerdas untuk menopang permainan Garuda Muda. Namun sentuhan ajaib sang pemain tiba-tiba menghilang dalam 2 laga terakhir. Seluruh netizen tanah air kini berharap Marcelino kembali menemukan performa terbaiknya. Laga perebutan juara ketiga melawan Irak bakal menjadi pembuktian Marcelino. Namun pemain kelahiran Jakarta ini harus berduel dengan Karar Mohamed di lini tengah. Pemain berusia 22 tahun ini selalu menjadi andalan pelatih Radi Shenaishil. Karar belum pernah absen dari starting line up Irak di Piala Asia U23. Pemain bernomor punggung 14 ini bakal menjadi rival utama Marcelino di lini tengah. Marcelino juga harus mengatasi duel fisik melawan Karar yang bertinggi 180 cm. Rafael Strijk versus Zait Tahsin. Lini serang Garuda Muda akhirnya bisa kembali diperkuat Rafael Strijk. Serangan timnas Indonesia U23 begitu tumpul saat dipimpin oleh Ramadan Sananta. Bomber milik Persis Solo ini kesulitan memberikan ancaman ke pertahanan Uzbekistan. Sananta tidak punya pergerakan lincah serta kemampuan pressing tinggi seperti Strijk. Menghadapi Irak, Shin Taeyong dipastikan akan kembali memasang striker Ado Den Haag ini. Namun Strijk harus bersiap menghadapi Zait Tahsin. Bek tangguh berusia 23 tahun ini akan mencapai lawan yang sulit untuk Strijk. Pasalnya, Tahsin memiliki postur raksasa dengan tinggi mencapai 193 cm. Strijk harus kerja keras memenangi duel udara melawan pemain milik Al Talaba SC ini. Selain itu, Zait Tahsin juga sudah tampil sebanyak 4 kali untuk timnas senior Irak. Dirinya bahkan bisa menjebol gawang Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di fase grup Piala Asia U23, Zait Tahsin juga mendapat gelar pemain terbaik saat melawan Arab Saudi. Meski berhadapan dengan lawan sulit, Strijk diprediksi akan tetap menjadi senjata mematikan. Kini, finishing tajam sang pemain sudah bisa diandalkan Garuda Muda. Buktinya, Strijk berhasil mencetak 2 gol saat melawan para bek jangkung dari Korea Selatan. Catatan ini bakal menjadi modal positif untuk menghadapi Zait Tahsin. Strijk juga bisa merepotkan pertahanan Irak dengan kemampuan olah bolanya. Dirinya juga bisa mengecoh Zait Tahsin dengan pergerakan lincahnya. Duel panas antara Strijk dan Zait Tahsin diprediksi akan menentukan jalannya laga. Garuda Muda berharap sang striker bisa menjebol gawang skuad singa Mesopotamia. Dengan kembalinya Rafael Strijk, apakah Garuda Muda bisa membungkam Irak demi melaju ke Olimpiade Paris?